pembunuh Toyota Alphard dan juga Wildfire. Nyalain tuh kursi pijat tuh dong. Nah, bisa juga di sini. Bagaimana rasanya menjadi pemilik sesungguhnya dari Denza D9 ini? EV MPV besar yang ternyaman saat ini di Indonesia. Ini dia MPV yang paling fenomenal, paling breakthrough di Indonesia, dan saat ini bisa dikatakan menjadi MPV premium yang paling laris. Yes, ini adalah Denza D9. Konon dia adalah sosok sebuah pembunuh Toyota Alphard dan juga Wildfire karena dia mewah, dia harganya hampir setengahnya Alphard, tapi berbagai fitur dan juga kenyamanannya tidak kalah dibandingkan Alphard. Lantas apakah hal tersebut benar? Nah, kita akan bahas di review kali ini. Denza D9 2025. Ya, kenapa dia bisa menjadi Alphard killer? Memang ada beberapa faktor. Yang pertama adalah masalah harga. Yes, mobil ini harganya 950 juta rupiah, tidak nyampe 1 miliar rupiah, yang benar-benar murah sebenarnya untuk sebuah MPV premium. Kemudian yang kedua adalah dia adalah sebuah EV. Nah, jadi salah satu kelebihan sebuah EV, apalagi di Jakarta ya, yaitu ini dia, plat nomornya, plat nomor biru, alias dia bebas ganjil genap. Jadi mungkin banyak yang Alphard ini kan sedang berganti generasi juga kan beberapa tahun lalu. Jadi mungkin ada yang upgrade dari Alphard generasi ketiga ke keempat, tapi tiba-tiba keluar Denza D9 dan mereka memutuskan udahlah beli Denza aja karena dia EV jadi bisa tembus ganjil genap. Mungkin itu faktor keduanya. Dan yang ketiga adalah fiturnya. Ya, sebagai sebuah MPV premium, jadi dia harus punya fitur yang banyak. Oke, yang pertama kita bacakan dulu ya dari belakang, dari baris kedua. Baik Denza D9 maupun Toyota Alphard, mereka memiliki jok pilot seat. Jadi sama-sama nyaman untuk penumpang baris kedua, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal atapnya, dia punya atap panoramik, Denza D9, Alphard juga punya. Dan yang ketiga, yang dimiliki Denza tapi tidak dimiliki Alphard, yaitu kulkas atau refrigerator yang bisa dipanaskan atau didinginkan atau bahkan dibekukan. Alphard nggak punya, tapi Alphard punya rear seat entertainment, jadi plus minus. Nah, mungkin hal tersebut yang menjadi pertimbangan banyak orang kenapa lebih pilih Denza D9 dibandingkan Toyota Alphard. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, apakah Denza D9 ini benar-benar apple to apple dengan Toyota Alphard? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, karena waktu itu saya sudah membuatkan video first impressionnya. Kalau secara dimensi, fitur memang ya mirip-mirip, maksudnya bisa disandingkan gitu. Tapi kalau bicara masalah kenyamanan berkendara, kemudian kualitas berkendaranya, kenyamanannya, nah nanti kita akan uji di situ. Sebelumnya kita akan bahas sedikit-sedikit mobil ini, karena saya sudah membahas semuanya di first impression. Yang pertama adalah soal speknya, yaitu motor listrik, baterai, dan juga berapa range-nya. Jadi hanya ada satu varian di Indonesia. Nah, untuk pasar Indonesia jadi hanya ada satu varian dan satu pilihan penggerak. Kalau di Cina itu banyak ya, jadi dia ada yang DMI atau PHEV, ada yang dual motor, sedangkan di Indonesia hanya ada satu pilihan seperti ini, varian single motor, tapi dia memiliki range yang sangat jauh untuk sebuah EV. Jadi memang ya sebuah MPV premium seperti ini bisa digunakan untuk traveling, itu rasanya sangat nyaman dan juga mumpuni ya. Nah, untuk pasar Indonesia, Denza D9 hanya satu pilihan motor, yaitu motor bertenaga 306 horsepower serta torsi 360 Nm, berpenggerak front wheel drive atau motor listrik depan, dan baterai berkapasitas 103 kWh. Besar banget. Itu baterai yang lebih besar dibandingkan kayak EV9, sejajar dengan BMW i7, nggak sejajar sih, BMW i7 lebih besar dikit, tapi sudah di atas 100 kWh. Itu rasanya ya harus memiliki range yang sangat jauh ya. Kemudian untuk jarak tempuhnya, Denza D9 ini menurut NEDC dia sanggup menjelajah sejauh 600 km dalam sekali pengisian daya penuh. Pengisian daya juga AC DC fast charging di 30-80% itu katanya tuntas dalam waktu 40 menit. Jika menggunakan arus daya yang 150 kW lebih ya. Oke, sekarang kita ke bagian dalamnya. Dan ini dia ruang interior dari Denza D9. Sudah saya jelaskan juga pada saat first impression waktu itu ya. Jadi memang dia memiliki nuansa yang cukup premium sebenarnya untuk sebuah MPV seperti ini ya. Apalagi dia mengingat harganya tidak sampai 1 miliar rupiah. Oke, tapi sebenarnya kalau lawan apple to apple, mobil ini sebenarnya lebih cocok melawan
Xpeng X9 dan juga Niva 9 yang harganya itu benar-benar mendekati ya 1 miliar kecil gitu, dan juga sama-sama MPV yang berasal dari Tiongkok. Sebenarnya kalau secara desain, kalau dibandingkan Alphard, memang ya ini preferensi masing-masing ya. Saya sih lebih suka Alphard, lebih simple, lebih berkelas. Tapi kalau di mobil itu seperti layarnya lebih besar, instrumen cluster digital full, lebih futuristik lah kalau di Denza ini. Tapi kalau jika dibandingkan dengan Miva 9, rasanya jauh sih. Denza D9 ini lebih kualitas interior lebih bagus, lebih banyak soft touch-nya. Kalau di Miva 9 tuh banyak plastik kerasnya masih. Kemudian kita akan sedikit bahas fitur di mobil ini, yaitu soal si head unit ini atau sistem entertainment-nya, karena ini banyak banget yang fitur yang tertera di sini nih. Yang pertama ada yang saya suka dari mobil ini adalah around view monitor. Ini sebenarnya terjadi di semua mobil BYD ya. Around view monitor itu jernih banget 360 derajatnya tuh. Dan dia tuh FPS-nya bener-bener lancar gitu. Jadi nggak ada lag-lagnya, bener-bener real gitu. Ini so far ini adalah mobil yang paling real untuk masalah around view monitor ya untuk BYD ya. Kemudian sebagai standar mobil Cina ya. Jadi memang banyak banget fitur yang bisa diatur di layar head unitnya. Nah, itu standar mobil Cina banget, memang di mau yang murah, mau yang mahal, itu semua ada di sini deh pokoknya. Yang pertama adalah ini sunroof ventilation. Ini dia otomatis akan tilt tuh, kayak gini nih. Jadi ketika Anda butuh sirkulasi udara lebih, nah dia akan menaik gitu sunroofnya bisa. Nah, di mobil ini juga sunroof depannya itu bisa dibuka full gitu. Kalau di Alphard kan biasanya yang cuman di tilt manual gitu, kalau yang lama, kalau yang baru tuh cuma bisa tilt doang. Kemudian yang baru malah nggak ada. Dan juga nih left sliding door, right sliding door, open all windows, close all windows, rear view mirror unfold, ambient light bisa diatur di sini, ya itu biasa lah. Kemudian seat adjustment, nah ini juga menarik, jadi bisa mengatur jok depan, kiri kanan maupun jok belakang. Jadi kalau Anda pengemudi gitu ya, Anda bisa mengatur joknya di layar head unit ini, nggak perlu lagi ke belakang-belakang ngatur-ngatur manual gitu ya, meski dia sudah otomatis. Kemudian massage chair-nya, kalau misalkan penumpang belakang pengen, Pak, nyalain kursi pijat tuh dong, nah bisa juga di sini nih, nyalain gini deh. Tapi dia memang kursi pijatnya nggak sekompleks punya Ion High-Tech HD ya, yang banyak gitu pengaturan. Kalau di sini hanya satu saja, jadi hanya satu gaya pijatan. Ventilasi juga bisa diatur, ventilasi kursi. Jadi mobil ini 4 kursinya itu yang depan dan juga belakang nih di pilot seatnya tersedia dengan sirkulasi angin ya, si kursi atau cooling seat. Oke, masih banyak sebenarnya fitur yang bisa diatur di sini. Tema, ada Spotify juga yang terintegrasi, tapi Anda harus sambungkan ke WiFi dari smartphone Anda. Kemudian di settings juga Anda bisa menemukan cukup banyak yang bisa diatur. Yang pertama adalah audio. Nah, audionya ini sudah premium aftermarket dari Dyn Audio yang memang biasa digunakan oleh BYD ya, BYD yang flagship gitu. Suara kualitas audio cukup jernih, cukup baik, dan bisa Anda atur nih di dynamic. Dan audio fokusnya mau whole, driver, front passenger, middle, rear, custom bisa diatur semuanya. Kemudian display, ini biasalah version system. ADAS, mobil lengkap, ada intelligent cruise control, kemudian ada emergency lane keeping assist, blind spot detection, door open warning, intelligent high beam control, ESC. Oh, ESC masuk ke ADAS ya? Biasanya enggak. Hill descent control juga masuk ADAS di mobil ini. Ya udah nggak apa-apa, yang penting lengkap lah itunya. Lane departure assist, kemudian juga ada collision avoidance assist, forward collision warning, dan cross traffic collision avoidance assist. Traffic sign recognition juga ada, tapi kayaknya belum bisa deh di Indonesia nih. Intelligent speed tension dan juga intelligent speed limit control. Nice. Parking assist, nah ada parking sensor, ada juga around view monitor, tapi memang belum bisa parkir sendiri di mobil ini ya. Kemudian regenerative braking dari mobil ini bisa diatur juga, tapi tak hanya melalui layar head unitnya, Anda bisa mengatur lewat sini nih. Ini biasanya standar BYD juga ya. Di sini ada tombol untuk regenerative braking, ada 2, memang biasanya BYD standar dan high. Kemudian ada range display mode. Kemudian charging and discharging. Nah, smart charging, nah ini Anda bisa atur nih ketika Anda di rumah mengecas menggunakan AC charging, wallbox charging di rumah ya. Nah, Anda bisa atur maksimalnya berapa. Karena katanya sih kalau Anda mengecas setiap hari itu tidak lebih dari 80% gitu ya, dibatasi 80% katanya baterai lebih awet katanya. Dan fitur ini kayaknya baru ada di sini deh, di Seal, di Dolphin, di Atto 3 itu kayaknya belum ada waktu itu ya. Kemudian bisa diatur juga AC charging current limit itu mau berapa ampere, maksimal tuh mungkin di 20-an ampere nih, standar kayak mobil Eropa ya. Kemudian ada juga energy consumption di sini. Vehicle, nah Anda bisa atur baik banget di sini, steering assist, brake assist, lampu depan, level, kemudian ambient light, comfort driving,
auto wiper, automatic driver seat, automatic reset, auto fold, tilt bar reversing. Nah, refrigerator ini yang sangat menarik. Sebenarnya saya udah bahas juga di first impression, tapi nggak apa-apa deh. Ini karena nggak dimiliki oleh pesaingnya di Alphard, di Velfire, di Lexus LM sekalipun, dan juga di Lexus Niva, tapi di Xpeng ada. Nah, jadi dia tuh bisa kerjanya tuh bisa 3 macam, bisa mendinginkan, bisa membekukan, bisa memanaskan, dan konon katanya Anda bisa memasak mie instan di mobil ini. Mie instan cup itu ya, bisa masak di mobil ini. Dan ketika Anda punya balita atau bayi, kemudian Anda traveling ke Jakarta Bandung, Jakarta Cirebon, atau Jakarta Semarang gitu ya, harus membawa ASI. Nah, taruh aja di sini, di kulkas ini, karena Anda bisa tetap menjaga suhu ASI tersebut dengan baik, dan bayi Anda bisa menikmati ASI tersebut. Nice. Kemudian juga instrumen bisa diatur di sini. Seat saya tadi udah bahas juga. Nah, kemudian di BYD itu selalu yang menarik adalah dia masih banyak tombol fisik. Di mana mobil Cina tuh banyak kan memang dia menghilangkan tombol fisik dan semuanya ditaruh di instrumen cluster. Itu yang saya suka dari BYD sebenarnya. Karena sebenarnya sejatinya mobil yang diproduksi dengan tombol fisik banyak itu akan mengeluarkan cost yang lebih banyak dibandingkan tombol fisik yang sedikit. Ya iyalah, bikin satu tombol itu kan lebih mahal dibandingkan tidak ada sama sekali. Tapi memang banyak orang yang suka tidak ada tombol karena terkesan minimalis, terkesan lebih modern gitu ya. Tapi saya sih lebih suka kayak gini. Ini banyak banget tombol-tombol krusial yang bisa Anda sentuh hanya satu jangkauan gitu. Tidak perlu mengubek-ubek layar head unitnya yang kadang-kadang tuh saya agak agak susah gitu kalau di mobil Cina, apalagi di Ion, di Geely ya. Itu agak menunya banyak banget ya di sini. Kemudian ada wire charging di sini, mode berkendara 3 di mobil ini, Eco, Normal, dan Sport. Dan ada yang menarik di mobil ini, meski dia sebuah MPV, memang tenaganya cukup besar gitu, 306 horsepower, torsinya 360 Nm, dan dia sama dengan model BYD lainnya. Jadi di bagian instrumen clusternya, dia ada timer untuk drag timer. Jadi kita bisa tahu gitu, 0 sampai 1 km per jam itu tuntas dalam berapa detik gitu ya. Tapi tentu kita nggak akan percaya itu aja, karena kita akan nantinya menggunakan alat berbasis GPS ya untuk mengetes itu. Tapi cukup menarik sih, gimmick yang lucu gitu. MPV tapi ada gitunya tetap. Emang khasnya BYD sih. Oh ya, juga yang khasnya BYD tidak ada di sini adalah ini sistem entertainmentnya yang nggak bisa diputar, jadi fix seperti ini. Jadi kalau Anda ingin putar-putar nggak bisa di mobil ini. Dan untuk duduk di bagian belakang saya sudah jelaskan juga pada saat first impression. Nanti saya akan jelaskan lagi pada saat berkendara, karena ya, saya akan menjelaskan juga bagaimana kenyamanannya ketika duduk di bangku baris kedua maupun baris ketiga ya. Kemudian yang saya suka dari mobil ini adalah sebagai sebuah MPV, dia cukup memanjakan pengemudinya dengan baik karena posisi berkendaranya cukup ergonomis, semuanya elektrik. Tuh bener-bener nyaman sih ini hitungannya untuk sebuah MPV seperti ini. Tapi memang ini pilar ini nih, kalau ini agak ada blind spot ya, tapi nggak perlu khawatir karena kamera 360 juga tadi ya. Around view monitor itu sangat jernih dan dia sigap gitu ketika Anda sen kanan, sen kiri langsung muncul di layar sistem entertainment-nya. Kita akan langsung jalankan mobil ini. Yang kita belum tahu adalah apakah dia memiliki driving quality yang di atas Toyota Alphard, setara Toyota Alphard atau di bawah Toyota Alphard, karena ya memang perlu diakui penjualan Denza D9 ini sejak saat pertama kali muncul tuh sempat 5 kali lipatnya Alphard katanya. Jadi kan secara fitur memang 11-12, kemudian dimensi juga 11-12. Nah, kita akan mengetahui apakah dia benar-benar senyaman Alphard dan Velfire yang merupakan pemegang tahta MPV premium di Indonesia. Oke, let's go. Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell.
Nah, sekarang Anda bisa mengisi daya mobil listrik Anda di Shell Recharge dengan biaya yang terjangkau, yaitu Rp2.166 per kilowatt-hour dan juga Rp25.000 untuk biaya layanan per transaksi. Silakan kunjungi www.shell.co.id/shellrecharge untuk informasi lebih lanjut. Dan tentunya untuk menikmati keuntungan di Shell, Anda bisa bergabung menjadi member Shell Go Plus melalui aplikasi Shell Asia. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga sebesar 60 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Oke, sudah berjalan dengan Denza D9. Memang saat kami syuting ini udah lama launching ya mobil ini ya. Udah sekitar 4 bulanan lah ya. 4-5 bulanan gitu. Jadi di jalanan tuh banyak tuh ada Denza depan saya. Ya, tapi nggak apa-apa, tetap saya akan sampaikan bagaimana rasa berkendaranya. Well, memang saat pertama kali menjalankan mobil ini, duduk terus berkendara gitu ya. Memang kesan tuh mobil ini besar sekali gitu. Itu gara-garanya yang saya sebutkan juga sebelumnya, dia tuh dashboard tuh panjang banget gitu loh. Dashboardnya panjang, terus juga moncongnya tuh juga panjang. Kalau Anda pernah bawa Alphard Hellfire, itu dia besar, tapi si moncongnya tuh pesek gitu loh. Kalau ini agak mancung, jadi dia agak apa ya? Agak kerasa besarnya gitu mobil ini. Terus ke belakang gede kan karena panjangnya 5 meter lebih, 5,1 ya. Tapi untungnya itu ada beberapa keunggulan di mobil ini, yaitu yang pertama adalah around view monitor yang sangat sigap, sangat jernih juga kameranya, itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan khawatir ketika Anda terpaksa masuk ke jalanan kecil gitu, jalan sempit, karena radius putar mobil ini tergolong kecil untuk MPV besar seperti ini. Jadi rasanya nggak jadi masalah. Ya mungkin pertama kali bawa sejam 2 jam pertama tuh mungkin agak repot, tapi lama-lama biasa kok. Ini saya udah bawa mobil ini seminggu sih rasanya sih udah terbiasa banget gitu. Bukan yang susah, enggak kok. Enggak sama sekali. Sebagai golongan MPV flagship, keheningan kabin tentu menjadi hal penting di mobil ini. Satu hal yang saya amaze dari mobil ini adalah kekedapan kabinnya yang begitu superior menurut saya. Benar-benar kedap sekali ketika di depannya. Nggak tahu di belakang, nanti kita akan tes di belakang. Oh ya, saya buka dulu deh sunroofnya biar terang. Jadi kekedapan kabin itu begitu luar biasa, kedap banget. Bahkan mobil dengan knalpot berisik, motor dengan knalpot berisik, truk gitu, hampir tidak kedengaran ke dalam kabinnya. Kemudian sound noise juga rasanya juga sangat baik. Ya, itu wajar karena ini adalah sebuah MPV yang termasuk tergolong MPV premium. Selain kekedapan kabin, tentu ada satu faktor penting lainnya yang harus diketahui, yakni soal kenyamanan suspensinya. Kemudian suspensinya memang mobil ini sweet spot menurut kami. Jadi dalam artian nggak terlalu empuk banget, empuk tapi nggak yang membuai banget gitu. Kalau kita bandingkan head to headnya dengan Maxus Miva 9 ya, itu menurut kami terlalu empuk. Nah di mobil ini nggak semembuai itu, tetap empuk, tapi memang ketika di kecepatan tinggi itu memang di tol gitu ya, ada terasa gejala mengayun gitu. Jadi belum semantap Toyota Alphard untuk rasa suspensi ya. Tapi nanti kita coba di belakang karena sensitifnya harusnya di belakang ya. Kan yang Anda pembeli mobil ini pasti banyak duduk belakang gitu. Nanti kita akan tes juga di belakang gimana. Tapi kalau pengendalian itu sih oke lah untuk MPV sebesar ini. Dan dia tidak yang terlalu body roll gede, nggak terlalu yang apa ya, yang lemah gitu, enggak. Ini pas, dan menurut saya sebuah EV dari Tiongkok dengan settingan suspensi semacam ini rasanya mantap. Kemudian, apakah range sekali pengecasan sesuai dengan klaim pabrikan?
Ya, karena dia merupakan MPV premium, tentu banyak dari Anda yang menginginkan mobil ini dan menggunakan untuk traveling gitu ya. Berdasarkan klaim dari Denza sendiri, NEDC ya, dia berhasil meraih angka 600 km dalam sekali pengisian daya penuh. Nah, kami sudah tes di mobil ini. Untuk konsumsi energi terbaik dari mobil ini, kami mencatatkan angka yang cukup impresif sebenarnya, yaitu 5,95 km per kilowatt hour. Artinya kita kalikan saja dengan kapasitas baterai mencapai 103 kWh, itu angkanya ternyata underclaim. Oke, jadi kita tes hasilnya ada 612,85 km untuk range ya dalam sekali pengisian daya penuh. Wah, luar biasa. Jadi rasanya mungkin mobil China sekarang udah mulai modern ya, udah diperbaiki, diperbarui. Jadi kalau dulu tuh BYD tuh selalu kadang-kadang overclaim, di mobil ini ternyata underclaim sedikit sih. Tapi ya rasanya mobil ini sangat mumpuni untuk Anda gunakan Jakarta Semarang, Jakarta Cirebon, Jakarta Bandung, bolak-balik gitu ya tanpa pengisian daya. Rasanya mobil ini masih sangat mumpuni. Tapi memang dengan kapasitas baterai yang besar 103 kWh gitu ya. Ya, memang dia untuk sekali pengisian daya dari misalkan dari 20% sampai full gitu ya. Memang untuk sebuah mobil listrik membutuhkan biaya yang cukup tinggi gitu ya. Di atas rata-rata mobil listrik yang ada di Indonesia lah. Ini udah level dengan EV9, dengan BMW i7 baterai sebesar ini ya. Tapi ya sekali lagi mobil ini cocok untuk Anda gunakan keluar kota. Dan siapa sangka MPV sebesar ini ternyata memiliki performa yang nyatanya menjanjikan. 306 HP dan 360 Nm, tentu tenaga yang besar untuk sebuah MPV besar seperti ini. Sebenarnya nggak penting-penting banget sih membahas performa, tapi ya itu standar pengesahan kita ya. Jadi kita tetap tes dengan menggunakan alat berbasis GPS dan juga timer built-in yang ada di instrumen clusternya. Hasilnya memang sedikit berbeda. Kalau di timer built-in itu dia angkanya 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam waktu 8,1 detik. Sedangkan di alat GPS kita itu di 8,4 detik. Ya 0,3 untuk mobil ini nggak terlalu penting juga sih sebenarnya. Tapi rasanya untuk sebuah MPV besar yang ada di Indonesia saat ini ya, ini performanya yang paling baik ya. Jadi rasanya range-nya mumpuni, performanya juga baik, ya sudah sangat-sangat lebih dari cukup. Apalagi harganya 950 juta. Lantas, fitur unggulan mobil modern yakni ADAS juga hadir di MPV mewah listrik satu ini. Ada fitur yang sangat wajib di mobil modern, apalagi mobil asal Tiongkok. Apalagi mobil premium semacam Denza D9 ini. Di mobil ini sangat banyak ya, dan juga kinerjanya juga sangat baik. Adaptive Cruise Control dengan low speed follow itu rasanya sangat berguna ketika Anda mengarah mobil yang macet-macetan. Kemudian banyak banget emergency keeping assist, blind spot detection, door open warning. Jadi ketika Anda duduk gitu ya di belakang, ketika ada objek yang mendekat, Anda akan diberi peringatan gitu agar tidak membuka pintu, agar tidak terjadi kecelakaan. Kemudian juga intelligent high beam control, lane departure assist, collision avoidance assist, masih banyak banget. Traffic sign recognition udah saya sebutkan juga ya pada saat impresi stand up. Tapi so far kinerjanya ya standar mobil Tiongkok modern lah. Ini smart semuanya, nggak ada keluhan. Sangat berguna untuk mengasis Anda membawa mobil sebesar ini dan adaptif untuk digunakan di jalanan Indonesia. Dan inilah kesimpulan kami terhadap Denza D9 ini. Oke, sudah bahas bagaimana impresi berkendara dari mobil ini. Sekarang saya akan ke baris kedua untuk mengetahui bagaimana rasanya menjadi pemilik sesungguhnya dari Denza D9 ini. Dan sekarang saya sudah berada di baris kedua dari Denza D9 ini, karena mungkin 50-75% pengguna dari Denza D9 ini duduknya di sini, bukan jadi pengemudi. Jadi ini adalah faktor yang penting juga bagaimana saya duduk di baris kedua. Well, memang kalau di jalanan kecepatan rendah, jalan perkotaan memang tidak terlalu terasa ya. Kalau dibandingkan misalnya dengan Toyota Alphard itu, karena memang secara fitur ya yang terasa kan fitur kalau di kecepatan rendah ya. Tapi ketika di kecepatan tinggi itu
langsung terasa gitu perbedaannya jika dibandingkan dengan Toyota Alphard, terutama bagian suspensinya. Jadi sekarang saya berada di jalan tol, memang ya terasa tuh ayunan suspensi belakangnya tuh terasa mengayun gitu loh, ngayun, apalagi ketika di sambungan beton jalan tol seperti ini ya, tuh ada mengayun-ngayunnya gitu. Seakan-akan tuh nggak diem gitu, nggak se mantep suspensinya Toyota Alphard. Ya memang tidak bisa dibandingkan Toyota Alphard dengan Denza D9 ini, secara harga jauh hampir setengahnya, tapi memang banyak yang mending jadi ya mending Denza lah dibanding Alphard karena harga lebih murah, tidak ganjil genap segala macam. Tapi ya ini yang tidak didapatkan ketika Anda membeli Denza dibandingkan Alphard, yaitu soal bandingkan suspensinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang langsung terasa juga adalah kekedapan kabinnya. Jadi kalau di depan itu rasanya kekedapan kabinnya mantap sekali gitu, benar-benar hening, sunyi, nggak ada suara dari luar masuk. Tapi ketika duduk di baris kedua itu terasa tidak terlalu senyap gitu, tidak sesenyap ketika kita duduk di baris pertama gitu. Padahal kacanya ini sudah double glass, ya udah nggak apa-apa. Tapi untungnya mobil ini dilengkapi dengan pilot seat yang nyaman. Jadi kalau misalkan Anda merasa aduh gimana gitu ya Anda tinggal adjust aja nih pilot seatnya di mode yang zero gravity. Zero gravity ini adalah posisi ternyaman. Ya udah, Anda bisa tidur, Anda bisa relax, Anda bisa istirahat di mobil ini. Meski memang bandingkan suspensinya ya begitu deh. Tapi kalau boleh jujur, dibandingkan dengan yang sudah kami tes ya waktu itu adalah Maxus Miva 9, ini sedikit lebih better lah. Kalau Maxus Miva 9 tuh benar-benar di kecepatan rendah mengayun, apalagi kecepatan tinggi. Tapi juga perlu diingat bahwa EV asal Tiongkok itu kami merasa belum ada yang benar-benar suspensi mantep gitu loh. Ini sebenarnya terbaik sih dibandingkan EV asal Tiongkok lain, karena memang tentu mereka harus mengakomodir baterai yang bobotnya begitu berat. Nah, mereka harus bagaimana caranya untuk suspensinya antara nyaman atau keras. Nah, ini sebenarnya sudah lumayan sweet spot sih. Tapi kalau dibandingkan Alphard, ya jauh lebih nyaman Alphard sih. Nah, kemudian bagaimana ketika duduk di jok baris ketiganya? Enak. Jujur ini enak, materialnya juga jok empuk. Biasanya kan kalau jok baris ketiga tuh yang agak terkorbankan gitu ya, joknya agak keras, kemudian terasa tidak nyaman, terasa sempit gitu ya. Di mobil ini sudah saya sesuaikan posisi duduk baris keduanya, enak loh, empuk juga. Tapi memang dia tidak captain seat atau pilot seat ya. Kemudian Anda masih mendapatkan beberapa fitur lagi seperti cup holder, kemudian ada USB Type-C, ada tempat penyimpanan. Banyak ya penyimpanan di belakang duduk baris kedua ini, cukup banyak. Enak loh duduk baris ketiganya ini. Kemudian AC juga ada blower, bukan blower sih ini. Blowernya juga ada sampai belakang gitu. Masih ada lampu baca. Nice. Di belakang baris ketiga sih ini oke banget. Tapi memang sekali lagi ya suspensinya. Ini suspensi ketika duduk baris ketiga kerasa nih, mengayun-ngayunnya. Tapi ya biarpun terasa kurang nyaman, tapi ini bisa dikatakan EV MPV besar yang ternyaman saat ini di Indonesia. Apalagi asal Tiongkok. Oke lah. Well, saya sudah balik ke jok baris kedua ya, karena ini tempat ternyaman dari mobil ini. Dan saya akan menyampaikan kesimpulan dari Denza D9 ini. Oke. Memang banyak yang menyandingkan mobil ini dengan Toyota Alphard, Toyota Velfire maupun Lexus LM350. Banyak yang mengatakan mending beli Denza D9 ini dibandingkan Toyota Alphard. Well, memang kalau menurut kami antara Denza D9 dan juga Toyota Alphard itu tidak bisa dibandingkan, karena memang secara harga, secara price, secara kelas itu memang sedikit berbeda gitu ya. Memang apa yang didapatkan mirip-mirip, tapi menurut kami secara kelas itu berbeda. Kemudian rasa berkendaranya juga berbeda, kenyamanannya juga cukup berbeda menurut kami. Dan mobil ini lebih bisa disandingkan, lebih apple to apple jika dibandingkan dengan Maxus Miva 9, kemudian juga Xpeng X9 ya. Tapi ya sekali lagi, harga tidak bisa bohong. Mobil ini jika dibandingkan dengan rivalnya pun ini lebih murah, di bawah 1 miliar rupiah masih. Apa yang didapatkan pun juga worth it. Range jauh. Kemudian jika dibandingkan dengan Maxus Miva 9 yang kami sudah coba, ini lebih nyaman, spacey, dan juga
bebas ganjil genap jika dibandingkan dengan Toyota Alphard. Itu adalah pertimbangan ketika sebelum Anda memikirkan mau beli Alphard atau beli Denza D9 ya. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Denza D9. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.